Saya Pendeta Wanda Dumais kembali lagi menjumpai Anda dalam program Sound Doctrine. Dan kali ini saya berada di tempat yang indah ini, di tempat yang bernama Wanda Beach. Jadi namanya sama seperti nama saya. Kalau Anda mempunyai kesempatan satu kali berkunjung ke Australia, saya akan bawa Anda ke tempat ini, tempat yang bernama Wanda Beach. Baik, saudara yang kekasih, hari ini saya ingin berbicara mengenai pencobaan Yesus. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan salam kepada Anda, salam Maranatha. Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila Anda pernah berkunjung ke Israel, ada satu tempat yang sangat populer dikunjungi oleh pelancong-pelancong atau turis-turis rohani dari mancanegara, yaitu tempat yang bernama Bukit Pencobaan. Itu Bukit Pencobaan ya. Tempat ini memang sebuah bukit di satu padang belantara di Yudea, sekitar 3 km barat laut kota Yeriko. Nah, Bukit Pencobaan ini dipercaya sebagai tempat di mana 2 pencobaan dari 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus saat hidup di bumi ini. Jadi orang mempercayai, tradisi mempercayai bahwa di tempat itulah Yesus pernah dicobai. Yesus dicobai selama 3 kali dan 2 kalinya terjadi di Bukit Pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membahasnya di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, yaitu saat Yesus dicobai oleh iblis. Pencobaan Yesus ini terjadi tepat sesudah dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan dinyatakan sebagai anak Allah, juru selamat, Mesias dunia. Di Bukit Pencobaan ini, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Peristiwa Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam ini oleh gereja Katolik diadopsi sebagai hari yang dinamakan Ash Wednesday. Abad ke-6, gereja Katolik mengadopsi peristiwa ini sebagai Rabu Abu, yaitu hari pertama puasa sampai dengan hari Minggu Easter atau Paskah, yaitu mengoleskan tanda salib, mengoleskan abu di dahi sebagai peringatan menjauhkan diri dari sifat kedagingan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa, maka Yesus merasa lapar. Sebagai manusia, tentu Yesus mengalami situasi tersebut. Nah, ketika dalam kondisi lapar itulah iblis datang kepada Yesus membawa proposalnya. Iblis berkata, Matius 4 ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab kepada iblis, Matius 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagian inilah yang akan kita periksa bersama. Apa maksud Yesus dengan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita perhatikan di sini ketika iblis datang kepada Yesus, iblis berkata bahwa ada tertulis, ya. Pencoba itu si iblis berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan, iblis mengetahui kebenaran firman Tuhan. Iblis berkata jelas di sini, kalau engkau anak Allah. Jadi iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang kedua, iblis mengutip firman Tuhan untuk menyesatkan. Jadi dia memelintir firman Tuhan. Hati-hati saudara, anak-anak Tuhan, hati-hati. Banyak sekali
firman Allah yang kita pikir itu benar, tapi ternyata firman itu dipelintir. Ya, itu adalah pekerjaan-pekerjaan dari iblis. Itu sebabnya saya, Pendeta Wanda Dumai, saya ingin mengajarkan sound doktrin supaya orang-orang tertanam di dalam Injil yang benar. Nah, Yesus tidak menjawab argumen iblis. Cara Yesus menjawab adalah Yesus berkata, ada tertulis. Bahasa aslinya berkata gegraptai atau grafe atau grafo. Ingat saudara, saya sudah pernah menyampaikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dalam bahasa asli ada kata pasa grafe, ya, dikatakan pasa grafe. Grafe itu adalah firman Tuhan yang tertulis. Jadi Yesus tidak menjawab argumen iblis, tetapi Yesus berkata menjawab dengan firman Allah. Firman Allah dari mana yang Yesus kutip? Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yesus menjawab seperti ini, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Saudara yang kekasih, orang Yahudi dewasa sesuai dengan firman Tuhan ini, mereka mempunyai tefilin atau pilakteris yang diikatkan di lengan kanan mereka, yaitu kotak hitam yang berisi Torah. Nah, ini adalah sebuah doa atau selama doa pagi mingguan mereka harus memakainya. Sejak kecil sampai besar, Yesus dengan ketat diajar Torah dan mengenal Torah dengan baik. Yesus secara manusia adalah anak tukang kayu, anak Yusuf yang tinggal di Nazaret. Sejak kecil ia bergumul dengan kemiskinan dan pemenuhan hidup. Lalu iblis datang menawarkan konsep ini. Yesus, kalau engkau anak Allah, tentu tidak susah bagimu untuk mengubah batu menjadi roti. Bukankah saat ini engkau sedang lapar? Apakah iblis sedang berdusta kepada Yesus? Tidak, tentu saja. Yang pertama, faktanya Yesus memang anak Allah. Yang kedua, Yesus anak Allah sanggup melakukan apapun, segala sesuatu, karena dia adalah Allah Maha Kuasa. Faktanya Yesus tidak membantah ucapan Yesus. Jadi iblis mengetahui firman Tuhan. Kita harus berhati-hati saat kita berada di pencobaan. Iblis mengetahui firman Tuhan dan dia berusaha memakai firman Tuhan yang dipelintir untuk menjatuhkan hidup kita. Manusia biasa seperti kita mempunyai natur yang korup akibat dosa. Yakobus 1 ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila kita menggunakan kekuatan kita sendiri pada saat kita dicobai oleh iblis, maka kita sedang membiarkan Allah meninggalkan hidup kita. Nah, Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Konsep Alkitabiah diperkenalkan oleh Yesus. Konsep sound doctrine, ajaran yang sehat, itu adalah konsep yang berasal dari Yesus. Jadi kalau saya mengajar Anda sound doctrine, itu bukan konsep yang saya buat-buat, tapi konsep yang muncul dari Alkitab, yaitu ajaran sehat, sound doctrine. Yesus berkata, ada tertulis. Tertulis di mana ucapan itu? Tertulis dalam Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi Yesus mengutip dengan jelas Ulangan 8 ayat 3. Coba lihat terakhir bagian ayat itu, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maksudnya apa? Apakah Yesus bermaksud mengatakan bahwa itu adalah makanan rohani? Jadi kalau engkau lapar,
engkau cukup dikenyangkan makanan rohani. Jadi Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa itu adalah makanan rohani. Mana mungkin orang lapar lalu diberi makan firman Tuhan dan jadi kenyang. Bukan itu. Ya, Yesus tidak bermaksud mengatakan kalau engkau lapar, doktrin Alkitabiah akan memberimu makan. Atau sound doktrin atau ajaran sehat adalah makananmu. Bukan itu, saudara. Ya, ajaran sehat atau sound doktrin Yesus ada di sini. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup dari melakukan kehendak Tuhan. Ulangan 8 ayat 3 ini adalah bagian dari tefilin atau pilakteris yang biasa ditaruh, diikat di lengan kanan orang Yahudi dewasa. Ayat lengkapnya ada di sini, saya bacakan Ulangan 8 ayat 1-3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maksudnya apa? Yang pertama, kalau engkau melakukan kehendak Allah, maka Allah sanggup memelihara hidupmu dengan cara apapun, dengan cara Allah. Sekali lagi saya ulangi, kalau engkau melakukan kehendak Allah, maka Allah sanggup memelihara hidupmu dengan cara apapun, dengan cara Allah. Yang kedua, alih-alih sebagai roti, sebagai makanan pokok, Allah bisa menurunkan mana. Allah bisa memakai sumber-sumber yang lain. Uang, roti, nasi, pekerjaan, karir, usaha, sumber-sumber hidupmu bukanlah satu-satunya cara untuk menghidupkanmu. Allah punya banyak cara untuk memelihara hidupmu ketimbang dari satu sumber saja. Sound doktrin atau ajaran sehat Yesus bukan mengatakan bahwa firman Tuhan itu menjadi makanan rohanimu saat kamu lapar. Tidak seperti itu, tetapi dalam konteks pengajaran ini, manusia bisa hidup dari melakukan kehendak Allah. Kalau engkau setia melakukan kehendak Allah di dalam hidupmu, maka Allah akan memelihara hidupmu dengan caranya. Saya ulangi, kalau engkau setia melakukan kehendak Allah di dalam hidupmu, maka Allah akan memelihara hidupmu dengan caranya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah engkau mau melakukan firman Allah? Apakah engkau ingin mengetahui firman Allah dan melakukannya dalam hidupmu? Saya berdoa untuk Anda, firman Allah terjadi untuk Anda. Saya Wanda Dumais dari Wanda Beach, Australia, menyampaikan kepada Anda. Maranatha, blessings.